Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersembahyang, maka beliau pun sholat. Begitu juga Sayyidah Khadijah ikut pula sholat. Selain putri-putrinya, tinggal bersama keluarga itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai anak muda yang belum baligh. Pada waktu itu suku Quraisy sedang mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Abu Thalib keluarga yang banyak anak. Pernah sekali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas pamannya yang ketika itu yang paling mampu di antara keluarga Bani Hashim. Abu Thalib, saudara Anda, wahai Abbas, banyak anak. Seperti Anda lihat, banyak orang yang mengalami krisis. Mari kita ringankan beliau dari anak-anaknya itu. Saya akan mengambilnya seorang dan Anda seorang untuk kita asuh. Karena itu Abbas lalu mengasuh Ja'far dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengasuh Sayyidina Ali yang tetap tinggal bersama sampai pada masa kerasulannya. Tatkala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Khadijah sedang sholat, tiba-tiba Sayyidina Ali menyeruak masuk. Dilihatnya kedua orang itu sedang ruku dan sujud serta membaca beberapa ayat Al-Quran yang sampai pada waktu itu sudah diwahyukan. Anak itu tertegun berdiri. Pada siapa kalian sujud? Tanyanya setelah selesai sholat. Kami sujud kepada Allah, jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengutusku menjadi nabi dan memerintahkan aku mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengajak sepupunya itu beribadah hanya kepada Allah semata, tiada bersekutu serta menerima agama yang dibawa Nabi utusannya dengan meninggalkan berhala-berhala semacam Lata dan Uzza. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan beberapa ayat Al-Quran. Lalu Sayyidina Ali sangat terpesona karena ayat-ayat itu luar biasa indahnya. Beliau meminta waktu akan berunding dengan ayahnya lebih dulu. Semalaman beliau itu merasa gelisah, tetapi esoknya beliau memberitahukan kepada suami istri itu bahwa beliau akan mengikuti kedua mereka, tidak perlu minta pendapat kepada Abu Thalib, bapaknya. Sayyidina Ali berkata, Tuhan menjadikan saya tanpa saya perlu berunding dengan Abu Thalib. Apa gunanya saya harus berunding dengan beliau untuk menyembah Allah? Sayyidina Ali adalah anak pertama yang menerima Islam. Kemudian Zaid bin Harithah, bekas budak Nabi. Dengan demikian, Islam masih terbatas hanya dalam lingkungan keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri, istrinya, saudara sepupunya dan bekas budaknya. Masih juga beliau berpikir-pikir bagaimana akan mengajak kaum Quraisy itu. Tahu benar beliau betapa keras mereka dan betapa pula kuatnya mereka berpegang pada penyembahan berhala yang disembah-sembah nenek moyang mereka itu. Selanjutnya, kisah atau cerita Abu Bakar beriman kepada Islam. Pada waktu itu sobat-sobat, Abu Bakar bin Abi Quhafah dari kabilah Taim adalah teman dekat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat menyenanginya karena sudah diketahuinya benar beliau orang yang bersih, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, orang dewasa pertama yang diajaknya menyembah Allah, yang esa dan meninggalkan penyembahan berhala adalah Sayyidina Abu Bakar. Juga beliau laki-laki pertama tempat beliau membukakan isi hatinya akan segala yang dilihat serta wahyu yang diterimanya. Abu Bakar tidak ragu lagi memenuhi ajakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman pula ajakannya. Jiwa yang mana lagi yang sedang memang mendambakan kebenaran masih akan ragu meninggalkan penyembahan berhala dan untuk kemudian menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Jiwa yang mana lagi yang masih disebut jiwa yang besar
di samping menyembah Allah masih mau menyembah batu yang bagaimanapun bentuknya. Jiwa yang sudah bersih mana lagi yang masih akan ragu membersihkan pakaian dan hatinya, berderma kepada orang yang memerlukan bantuan dan beramal kepada anak yatim piatu. Keimanannya kepada Allah dan kepada Rasulnya segera diumumkan oleh Abu Bakar di kalangan teman-temannya. Beliau memang seorang laki-laki yang rupawan, menjadi kesayangannya masyarakatnya dan pandai bergaul. Dari kalangan Quraisy, beliau termasuk orang Quraisy yang berketurunan tinggi dan yang banyak mengetahui seluk-beluk bangsanya itu, yang baik dan yang jahat. Sebagai pedagang dan orang yang berakhlak baik, ia cukup dikenal. Kalangan masyarakatnya sendiri yang terkemuka mengenalnya dalam satu bidang saja. Mereka mengenalnya karena ilmunya, karena perdagangannya, dan karena pergaulannya yang baik. Sayyidina Abu Bakar mengajak masyarakatnya yang dipercayainya kepada Islam. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Al-Awwam mengikutinya pula menganut Islam. Kemudian menyusul Abu Ubaidah bin Jarrah dan banyak lagi yang lain dari penduduk Mekah. Mereka yang sudah menganut Islam itu datang kepada Nabi menyatakan Islamnya, yang selanjutnya menerima ajaran dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Selanjutnya sobat-sobat, mengetahui adanya permusuhan yang begitu sengit dari pihak Quraisy terhadap segala sesuatu yang melanggar paganisme, maka kaum muslimin yang mula-mula itu sembunyi-sembunyi. Apabila mereka akan melakukan sholat, mereka pergi ke celah-celah gunung di Mekah. Keadaan serupa ini berjalan selama 3 tahun. Sementara penganut Islam tambah meluas juga di kalangan penduduk Mekah. Wahyu yang datang kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama itu makin memperkuat iman kaum muslimin. Yang menambah pula dakwah itu berkembang sebenarnya karena teladan yang diberikan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat baik. Beliau banyak berbakti dan penuh kasih sayang, sangat rendah hati, ditambah dengan sikapnya yang jantan, tutur katanya yang lemah lembut dan selalu berlaku adil, baik setiap orang masing-masing ditunaikan. Pandangannya terhadap orang yang lemah, terhadap piatu, orang yang sengsara dan miskin adalah pandangan seorang bapa yang penuh kasih sayang, lemah lembut dan mesra. Malam hari pun dalam beliau bertahajud, malam beliau tidak sempat tidur membacakan wahyu yang disampaikan kepadanya. Renungannya selalu tentang langit dan bumi, mencari pertanda dari segenap wujud ini. Permohonannya selalu dihadapkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menyerap hidup semesta ini ke dalam dirinya dan ke dalam jantung kehidupannya, merupakan suatu teladan yang membuat mereka yang sudah beriman dan menyatakan diri Islam makin besar cintanya kepada Islam dan makin kukuh pula imannya. Mereka sudah berketetapan hati meninggalkan anutan nenek moyang mereka yang menanggung segala siksaan kaum musyrikin yang hatinya belum lagi disentuh oleh iman. Saudagar-saudagar dan kaum bangsawan Mekah yang sudah mengenal arti kesucian, sudah menyadari arti kebenaran ini, pengampunan dan arti rahmat. Mereka beriman kepada ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kaum lemah, semua orang yang sengsara, dan semua orang yang tidak punya beriman kepadanya. Ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tersebar di Mekah
orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sobat-sobat yang dimuliakan Allah, semoga sobat-sobat semua tidak kurang dalam bentuk apapun. Selanjutnya, orang-orang banyak berbicara tentang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentang ajaran-ajarannya, tetapi penduduk Mekah yang masih berhati-hati, yang masih tertutup hatinya, pada mulanya tidak menghiraukan. Mereka menduga bahwa kata-katanya tidak akan lebih dari kata-kata pendeta atau tokoh-tokoh semacam Us, Umayyah, Warokoh, dan yang lain. Orang pasti akan kembali kepada kepercayaan nenek moyangnya yang akhirnya akan menang tentu Hubal, Lata, dan Uzza. Begitu juga Ishaq dan Na'ilah yang dibawa sesajen. Mereka lupa bahwa iman yang murni tak akan dapat dikalahkan dan bahwa kebenaran akan pasti mendapat kemenangan. Sobat-sobat yang berbahagia, setelah 3 tahun kemudian sesudah kerasulannya, perintah Allah datang agar beliau mengumumkan ajaran yang masih disembunyikannya itu. Perintah Allah supaya disampaikan, ketika itulah wahyu datang, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang beriman yang menjadi pengikutmu. Maka jika mereka tidak mematuhimu, katakanlah, aku lepas tangan dari segala yang kamu perbuat. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengundang makan keluarga-keluarga itu ke rumahnya. Dicobanya bicara dengan mereka dan mengajak mereka kepada ajaran Allah. Tetapi Abu Lahab, pamannya, segera menyetop pembicaraan itu. Beliau mengajak orang-orang yang hadir pergi meninggalkan tempat. Esokan harinya lagi, Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang mereka lagi. Selesai makan, katanya kepada mereka, saya tidak melihat ada seorang manusia di kalangan Arab yang dapat membawakan sesuatu ke tengah-tengah mereka lebih baik dari yang saya bawakan kepada kamu sekalian ini. Saya bawakan kepada kamu dunia dan akhirat yang terbaik. Allah telah menyuruh saya mengajak kamu sekalian, siapa di antara kamu yang mau mendukung? Lalu mereka semua menolak dan sudah bersiap-siap akan meninggalkannya, tetapi tiba-tiba Sayyidina Ali bangkit. Ketika itu masih anak-anak, belum lagi balik. Rasulullah, saya akan membantu engkau, katanya. Saya adalah lawan siapa saja yang kau tentang, kata Sayyidina Ali. Banu Hashim tersenyum, dan ada pula yang tertawa terbahak-bahak. Mata mereka berpindah-pindah dari Abu Thalib kepada anaknya. Kemudian mereka semua pergi meninggalkannya dengan ejekan. Sesudah itu, Baginda Rasulullah SAW mengalihkan seruannya dari keluarga-keluarganya yang dekat kepada penduduk Mekah. Suatu hari, beliau naik ke sofa dan berseru, "Hai masyarakat Quraisy." Masyarakat Quraisy itu membalas, "Muhammad bicara dari atas sofa." Mereka lalu datang berduyun-duyun sambil bertanya-tanya, "Ada apa? Bagaimana pendapatmu sekalian kalau saya beritahukan kamu bahwa di lereng bukit ini ada pasukan berkuda? Percayakah kamu?" "Ya," jawab mereka. "Engkau tidak pernah disangsikan, belum pernah kami melihat engkau berdusta."
saya mengingatkan kamu sekalian sebelum menghadapi siksa yang sungguh berat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banu Abdul Muttalib, Banu Abdul Manaf, Banu Zuhrah, Banu Taim, Banu Mahzum, dan Banu Asad, Allah memerintahkan saya memberi peringatan kepada keluarga-keluargaku terdekat, baik untuk kehidupan dunia ataupun akhirat. Tak ada suatu bagian atau keuntungan yang dapat saya berikan kepada kamu selain kamu mengucapkan syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah. Atau seperti dilaporkan, Abu Lahab, seorang laki-laki berbadan gemuk dan cepat naik darah, kemudian berdiri sambil berteriak, "Celakalah kau hari ini, untuk ini engkau mengumpulkan kami." Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tak dapat berbicara. Dilihatnya pamannya itu, tetapi sesudah itu kemudian turun wahyu yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, binasalah dia, tak berguna baginya harta dan segala yang diperolehnya akan segera dibakar ia dalam api yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-3.